Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Desnimiati pada channel yang memberikan materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah tentang alat pemuas kebutuhan manusia, di mana materi ini disampaikan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan. Pemuasan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya. Contohnya buku, alat tulis, makanan, minuman, dan rumah. Sedangkan jasa adalah benda ekonomi yang tidak nyata atau abstrak. Contohnya didikan seorang guru dan pelayanan seorang dokter. Berikut adalah pengelompokan alat pemuas kebutuhan manusia. A. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaannya atau cara memperolehnya. Terbagi menjadi 3. 1. Barang ekonomi. Merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya alat tulis, sepatu, rumah, kendaraan, dan lain-lain diperoleh dengan pengorbanan, dengan membeli, dengan tenaga, dan sebagainya. 2. Barang bebas merupakan alat pemuas kebutuhan yang tersedia secara melimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya udara di alam terbuka, pasir di padang pasir, dan sinar matahari. 3. Barang ilit merupakan barang yang jumlahnya berlebihan, sehingga dapat merugikan manusia dan harus dikurangi jumlahnya. Contohnya api saat kebakaran, air saat terjadi banjir. Berikutnya adalah B. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan fungsi hubungan pemakaian dengan barang lain. Terbagi menjadi 2, yaitu 1. Barang substitusi, yaitu barang yang penggunaannya saling menggantikan dengan barang lain. Contohnya sepatu menggantikan sendal, pensil menggantikan bolpoin, dan lain-lain. 2. Barang komplementer merupakan barang yang penggunaannya saling melengkapi. Contohnya jarum dengan benang, kaos kaki dan sepatu, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh di lingkungan sekitar kita. C. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. 1. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pakaian, nasi, dan sebagainya. 2. Barang produksi merupakan barang yang memerlukan proses produksi lebih lanjut sebelum digunakan. Contohnya kayu, benang, batu, dan lain-lain harus melalui proses produksi baru bisa dapat digunakan. D. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. 1. Barang mentah merupakan barang yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat menjadi barang setengah jadi. Contohnya kapas untuk menjadi benang, beras untuk menjadi tepung, dan lain-lain. 2. Barang setengah jadi merupakan barang yang sudah melalui proses produksi, namun masih harus melalui proses produksi lebih lanjut. Contohnya kain untuk baju, benang untuk kain, dan lain-lain.
3. Barang jadi merupakan barang yang sudah siap untuk dikonsumsi. Contohnya baju, mobil, pena, pensil, buku, dan sebagainya. Berikutnya adalah E. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya untuk jaminan kredit. 1. Barang bergerak merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dalam jangka pendek. Contohnya BPKB mobil, motor, perhiasan, dan juga mobilnya. 2. Barang tidak bergerak merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dalam jangka panjang. Contohnya rumah, tanah, pabrik, dan gedung. Nah, demikian tadi materi tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.